Okay, let's go. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas mereaksi salah satu YouTuber ekonomi yang terkenal, andalan Malaides. Dia punya cukup wawasan, tapi ada beberapa poin dia membahas tentang kenapa rupiah tidak laku. Thumbnailnya sangat menghina sekali. Terus nggak semuanya saya mau bantah, ada benar ada salahnya, tapi yang saya garis bawahi tentang pembahasan dia tentang redenominasi, ya, redenominasi. Saya lihat banyak sekali saya tidak setuju dengan pendapat dia. Saya bukan ahli ekonomi, saya orang biasa saja, ngerti, tapi orang biasa seperti saya saja mengerti cara dia mengiring opini agar orang Indonesia itu percaya apa yang dia katakan. Dan pendukung dia luar biasa banyak sekali. Ya biasalah orang Malaides kalau ada ayat-ayat penyedap hati atau ayat-ayat yang menjelekkan Indonesia, mereka akan menjadi cheerleaders, akan bersorak tepuk gembira. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat subscriber, terima kasih buat yang baru datang, welcome. Pakcik-makcik Malaides silakan juga yang mau mengintip, yang memuja-muja YouTuber ini beberapa poin saya kali ini adalah tentang redenominasi, yaitu pengurangan angka 0 di mata uang rupiah. Ya, sekali lagi saya tidak membantah seluruh pernyataan Pak Cik ini, tapi saya hanya fokus ke pembahasan redenominasi versi beliau ini yang menurut saya tidak cocok ya. Saya bukan ahli ekonomi, tapi saya sedikit banyak paham. Dan begitu jelas dia mencoba mengiring opini publik. Kalau orang Malaides kita udah tahu memang banyak goblok. Mereka memang pengen sekali mendengar narasi-narasi negatif tentang Indonesia. Dan mereka memang sudah dirancang, kerajaan mereka sudah dirancang 60-70% berita Indonesia itu adalah negatif. Ya, without further ado, coba lihat dulu pernyataan Pak Cik ini. Check this out. Ekonomi ni dia runtuh dan juga jatuh setiap hari, tapi dia adalah satu kesan sejarah inflasi dan krisis yang tidak pernah dibersihkan. Tadi saya ada bercakap tentang redenominasi rupiah. Redenominasi rupiah ni dia sebenarnya bukanlah satu isu baru dan dia telah pun dibincangkan sejak awal 2010 lagi. Lebih kurang macam itulah. Ini termasuk cadangan untuk memotong 3 sifar rupiah daripada RM1,000 tu kepada RM1 baru. Okey? Akan tetapi, walaupun benda ni sudah dibincangkan lama dah sebenarnya, tapi dia tak pernah dilaksanakan. Sebab risiko psikologi dan juga politik dia dijangkakan akan sangat besar lah. Kerajaan dan juga Bank Pusat Indonesia, iaitu Bank Indonesia, diorang bimbang bila diorang lakukan benda ni, ramai orang akan keliru, peniaga akan naikkan harga secara senyap-senyap dan juga pelabur salah tafsir ini sebagai langkah kecemasan seperti mana krisis lama. Jadi berbeza dengan negara yang pernah buat redenominasi ni, ekonomi diorang ni berada dalam satu keadaan yang sangat stabil, inflasi pun rendah dan juga dia rendah secara konsisten. Tapi Indonesia ni dia masih berhadapan dengan masalah turun naik mata wang dan juga defisit struktur. Selagi keyakinan jangka panjang terhadap kestabilan rupiah tu belum betul-betul kukuh, redenominasi ini boleh dilihat sebagai satu perkara yang berisiko
berbanding dia bermanfaat kepada ekonomi Indonesia lah. Sebab masalah rupiah ni, dia sebenarnya bukan pada banyak sifar tu, akan tetapi dia kepada asas ekonomi dan juga kepercayaan dan juga keyakinan pasaran. Baik, bila kita cerita tentang isu kejatuhan rupiah ni Alright, kita udah lihat dia ni pintar sekali atau enggak, saya enggak jelas. Saya pernah juga melihat dia membahas tentang lahan sawit yang diambil alih pemerintah Indonesia, lahan-lahan ya hutan lindung yang termasuk dia nggak sadar lahan sawit yang dia diambil alih di Riau dan Jambi itu. Ada juga orang Malaides yang bermain di sana waktu itu, tapi saya nggak komen lah. Ini yang kita fokus saja dengan cakap dia yang ngomong redenominasi ini. Ya, dia ngomong yang tidak suka redenominasi itu. Pertama dia ngomong resiko redenominasi itu adalah orang akan naikkan harga seenak-enaknya. Yang menurut saya itu nggak mungkin. Karena pasar akan kaget atau gimana. Indonesia itu sekarang punya sistem kris. Itu sangat mendukung sekali redenominasi ini. Ya. Toh pemerintah sudah memberikan penjelasan sebelumnya. Oke. Dan sebelum redenominasi ini coba lihat saya ingat waktu di Bali, saya masih di Bali itu 15.000 menjadi 15K. Ya, 20.000 20K. Udah mulai terbiasa dari tahun 2008 kalau nggak saya di Bali terakhir 2010 2009. Udah biasa rakyat Indonesia. Dia merendahkan intelijensi orang Indonesia secara masif di sini. Dia pikir dengan redenominasi pengurangan nol ini cuman buat teman yang belum paham redenominasi, ini pengurangan bukan nilai ya, nol di rupiah itu. Jadi kalau 1.000 dikurangi 3, tinggal 1 jadinya ya, itu. Jadi nilai 1.000 itu value-nya, nilainya nggak berkurang. Apa yang setelah angka 1.000, uang 1.000 ini menjadi 1, nilainya Rp1 ini sama bisa membeli dengan apa yang bisa dibeli oleh uang 1.000 tadi. Jadi nggak ada pengaruh, cuman ngurangi jumlah nol. Tapi dampaknya sangat bagus untuk ekonomi Indonesia. Itu. Jadi dia pikir alasan nggak bisa dilakukan redenominasi ini, saya bikin saya ketawa. Pertama dia pikir semua pembisnis itu akan seenaknya naikkan harga. Ini saya sangat ketawa. Ya, coba lihat Malaysia menggiring opini. Bisa aja dia ini disuruh oleh pemerintah Malaysia. Karena salah satu yang tidak suka redenominasi ini terjadi, Malaysia. Dan negara yang lainnya, Malaysia lah dulu. Bisa aja Malaysia menyimpan banyak uang cash dalam bentuk rupiah, pengusaha-pengusaha di sana untuk menyogok pejabat-pejabat Indonesia yang bisa mereka sogok untuk nyelundup-nyelundupin hasil tambang dan sebagainya. Kalau redenominasi dilakukan, pemotongan rupiah ini uang mereka nggak laku. Yang tadinya 10.000 jadi 10, kan? Kalaupun laku mereka harus membelanjakannya cepat. Kalau mereka tukar nanti bisa ketahuan kan sumber mereka. Hal ini sama dengan, nanti saya sebut siapa saja yang tidak suka dengan redenominasi ini. Hanya, saya ingat jadi kata Benny, orang dari neraka jahanam aja yang nggak suka. Ya. Terus dia ngomong, pembisnis akan ketakutan karena merasa ini seperti krisis lagi. Come on now. Ini pernyataan dia ini berlebihan, terkanak-kanakan. Emang orang pembisnis, pelaku bisnis Indonesia itu bodoh semua. Ya, dia juga ngomong ini dampak
psikologis dari krisis dulu masih terbayang sama pembisnis di Indonesia. Gila sekali, terlalu didramatisir menurut saya. Saya bukan ngomong nggak setuju dengan pernyataan dia semuanya, tapi yang poin ini redenominasi saya nggak setuju 100%. Ya, pembisnis Indonesia itu emang bodoh, nggak tahu dia redenominasi. Pasti pemerintah sudah ngasih tahu mereka sebelumnya. Ini pernyataan yang dua pernyataan aja yang menurut saya sangat bodoh. Dan siapa saja yang tidak setuju redenominasi ini? Baik, kita bahas. Pertama, oligarki, jelas mereka nggak setuju. Kedua, koruptor, jelas mereka nggak setuju. Ketiga, partai politik kotor yang suka nyogok-nyogok serangan pajar, Benik sudah bahas juga nih. Pasti, karena mereka banyak nyetok duit cash untuk nyogok-nyogok. Kalau lewat transaksi perbankan kan ketahuan nanti. Umpamanya mau nyogok saya ini pejabat bea cukai, mau nyogok saya 3 triliun umpamanya untuk mengesahkan ekspor ekspor pasir ke Singapura yang isinya bukan pasir sebenarnya, isinya tanah jarang. Biar nggak ketahuan, sogok aja pakai uang cash. Ya. Nah, mereka ini banyak nyimpan uang cash, uang tunai. Kalau redenominasi dilakukan, ya nggak laku lagi kan uang mereka lama. Mereka harus belanjakan secepatnya atau ketahuan. Jelas. Itu. Terus pelaku-pelaku bisnis ilegal jelas nggak suka. Pokoknya orang-orang penghancur negara Indonesia memang nggak suka redenominasi. Terus dia ngomong ketiga lagi, inflasi. Harus inflasi itu bagus. Indonesia inflasinya sekitar 3%. Saatnya redenominasi. Orang yang gagal redenominasi ini, mereka seperti negara-negara Latin, tidak perlu saya sebutkan, itu karena inflasi mereka jutaan persen saat mereka melakukan ini, seperti Zimbabwe. Ya, tambah teruk. Tapi seperti Rusia pernah mereka melakukan redenominasi, Turki berhasil. Apalagi Indonesia saat ini, inflasinya stabil. Jadi pernyataan dia ini hanya mengiring opini agar Indonesia tidak melakukan. Ya, memang Pak Purbaya diserang kiri kanan sama penghancur negara ini, grup-grup penghancur negara yang nggak pengen Indonesia maju, termasuklah Malaysia. Nah, dia ini kayaknya perwakilan itu. Ya, itu menurut saya redenominasi itu pantas dilakukan Indonesia. Ya, ekonomi stabil, inflasi stabil, sekarang saatnya. Terus marwah negara kita naik, dihargai, dan ini tidak disukai Malaysia. Salah satu kebanggaan mereka ini, terutama yang bodoh-bodoh, itu ialah ringgit berjaya. Padahal 1 ringgit itu berapa? 4.000. Ya sama aja, 1 ringgit dengan 4.000 itu cuma bisa beli gorengan 2 umpamanya. Di Malaysia 1 ringgit bisa beli gorengan 2. 1 ringgit itu kan 4.000. Di Indonesia 4.000 kalau bisa beli gorengan 4 atau 3, lebih bagus uang rupiah daripada ringgit. Begitu perbandingannya, purchasing power-nya yang penting. Ya, contoh Indonesia, purchasing power-nya sekarang walaupun 1 ringgit 4.000, Indonesia sanggup beli alutsista jumlahnya ratusan, puluhan US dollars. Malaysia nggak sanggup. Main charter aja nggak sanggup dia. Contoh yang terbaru aja. Medali emas Asian Games. Indonesia sanggup bayar atletnya medali emas itu 1 miliar. Di US dollar kan sekitar 60.000 US dollar. Sementara Malaysia yang ngaku kaya ini cuma sanggup 80 juta, sekitar 5.000 US dollars. Indonesia punya kekuatan purchasing power, daya beli 10 kali lipat, 11 kali lipat dari Malaysia. Ini aja lah diambil yang gampang-gampang. Ya.
Indonesia sanggup bayar, udah dibayar. Malaides ini belum dibayar. Ceritanya mau minjam-minjam ini. Minjam ke Sabah, ada cerita isu kemarin mau minjam ke Indonesia. Pertama mau minjam ke Inggris. Terus ke Indonesia, ke Sabah. Saya nggak bikin videonya karena belum valid. Saya nggak suka bikin berita kalau nggak valid ya. Itu. Redenominasi ini bagus buat Indonesia. Banyak manfaatnya dari mudaratnya. Hanya orang-orang gerombol-gerombolan iblis ini saja yang nggak suka, yang mencoba menghantam Pak Purbaya sekarang ini. Orang-orang Indonesia tolong kawal Pak Purbaya ini. Ya. Coba lihat kalau ke luar negeri, ke Malaysia, kita nukar rupiah. Rata-rata mereka kan bodoh juga di money exchange itu. Wajah mereka seolah menghina. Ya, itu dampak psikologis itu ya jelas kalau menurut saya. Padahal nilainya sama aja kalau orang yang ngerti. Ya. Tapi Malaysia kan itu kebanggaannya ringgit berjaya. Banyak juga orang kita yang nggak tahu, yang nggak paham, yang bodoh. Tenaga kerja kita menghina rupiah, itu ini. Padahal banyak komen-komen di video saya ngomong, oh bang, biaya hidup mahal di sini bang, di Malaysia. Dia ngomong 600 ringgit pekerja Indonesia nih. 600 ringgit udah susah-susah hidup di sini. Sementara di Indonesia 600 ringgit bisa hidup 2 orang. Berarti enak Indonesia, enak rupiah. Itu tadi perbandingnya. Kalau 1 ringgit di Malaysia bisa beli 2 gorengan. 1 ringgit Malaysia adalah 4.000. 4.000 rupiah Indonesia. Bisa beli 3-4 gorengan. Enakan rupiah. Punya rupiah. Nah, orang bodoh Malaides ini mikir 1 ringgit itu sama dengan 4.000 rupiah. Dia pikir 4.000 rupiah ini bisa beli mobil. Atau beli motor seperti 4.000 ringgit. Di sini salah pahamnya. 4.000 rupiah itu buat Indonesia ya receh. Ya. Jadi ini masalahnya. Redenominasi itu untung besar buat Indonesia. Malaysia jelas nggak suka. Makanya dia bangun-bangun narasi begitu. Ya. Oligarki. Koruptor. Ilegal bisnis, ilegal. Termasuklah ini nih, termasuk uang-uang palsu begitu. Ya, yang partai politik mana tuh yang paling keras? Pasti banyak nimbun duit tuh di bawah kasur. Lihat itu yang ketangkap kemarin 6 triliun sama Pak Prabowo. Apa saya taruh sini lagi video Pak Prabowo. Dia ngomong marah negara bocor. Saya taruhlah nanti terakhir. 6 triliun. Uang cash ditimbun setinggi setumpuk begitu. Jadi jangan pikir orang koruptor itu nggak nyimpan uang cash. Nyimpan karena gampang, nggak terlacak transaksinya. Sama dengan Malaides. Pasti negara-negara seperti begini, Malaides apa. Mungkin nggak negara, pelaku-pelaku bisnisnya nyimpan uang cash. Rupiah, biar gampang nyogok-nyogok pemerintah atau yang mau mereka sogok, nyogok-nyogok pejabat-pejabat. Biar mau nyelundup-nyelundupin timah, pasir. Jadi itu aja saya bahas. Ini nggak seluruhnya saya nggak suka, tapi saya ambil poin redenominasi, dia jelas salah. Ya, saya nggak setuju sama Pak Cik nih tadi. Oke? Orang Malaysia bukan main komen. Ini adil, tidak seperti Benik, tidak seperti channel Indonesia, tidak seperti Koko, tidak seperti ya channel kontra-narasi seperti kita kan betul-betul tidak mereka suka. Karena itu memberikan another side of story, angle lain, sudut pandang lain. Mereka selama ini sudah didoktrin Mahawangsa, jadi kena ego mereka. Ya. Tapi kalau yang mau menerima, pintar mereka. Itu saja video kali ini. Lihat cuplikan video Pak Prabowo, jumlah uang, tumpukan uang yang ketangkap 6 triliun uang cash bertumpuk setinggi Pak Prabowo. Jadi kalau ngomong koruptor nggak nyimpan uang cash, salah itu. Makanya koruptor paling nggak suka ini redenominasi ini. Bangsat-bangsat ini nggak suka. Karena mereka nggak bisa, uang simpanan rupiah mereka yang lama itu bisa-bisa nggak laku.
Atau mereka terpaksa belanjakan. Nggak bisa lagi serangan pajar, nyogok sana, nyogok sini tanpa terdeteksi. Kalau Indonesia, cobalah sekarang, potong itu, 3-0 itu. Keluar itu semua simpanan uang-uang koruptor itu. Ya, check this out. I see you next video. Saya katakan, negara itu ibarat badan manusia. Kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor, sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat kehormatan bagi saya.